Hai, perkenalkan nama saya Pipi Apriyandi Purba dari kelas 4 SIA NIM 219520016 Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mortuary Level yang mengambil topik audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 pada e-learning Unisnu Jepara. Pendahuluan. Peran teknologi informasi maupun sistem informasi bagi dunia pendidikan sangatlah penting, terutama di perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan peran teknologi informasi agar selaras dengan investasi yang telah dikeluarkan, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang serta implementasi yang optimal. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara telah mengaplikasikan sistem pembelajaran berbasis e-learning sejak tahun 2015. E-learning merupakan aplikasi pembelajaran berbasis web yang tersedia untuk dosen dan mahasiswa yang memiliki akun pada si akad. Dalam e-learning, dosen dapat memberikan tugas kepada mahasiswa di kelasnya dan mahasiswa dapat melihat seluruh tugas yang diberikan. Dosen juga dapat melakukan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa melalui e-learning. E-learning dirancang untuk membantu dosen membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas. Mahasiswa dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati batas waktu pengumpulan di laman tugas. Dosen dapat melihat dengan cepat siapa saja yang belum menyelesaikan tugas, serta memberikan masukan dan nilai langsung di e-learning. Metode penelitian, metode analis data. 1. Analis tingkat kematangan saat ini. Berdasarkan data hasil kuesioner, dilakukan analisis untuk menilai tingkat kematangan saat ini. Untuk domain DS, pada analisis tingkat kematangan saat ini, dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas. Sedangkan untuk hasil jawaban kuesioner tingkat kematangan, akan tersedia 6 pilihan jawaban dengan nilai 0-5. Tingkat kematangan atribut diperoleh dari perhitungan total pilihan jawaban kuesioner, dikalikan dengan bobot dan dibagi dengan jumlah responden seperti pada rumus persamaan 1. 2. Analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan bertujuan untuk memberikan acuan untuk standar pengembangan tata kelola TI di Unisnu. Tingkat kematangan yang akan menjadi acuan ke depan dalam proses layanan jasa dan pendukung dalam implementasi e-learning pada Unisnu Jepara dapat ditentukan dengan melihat faktor sebagai berikut. A. Visi dan misi tujuan Unisnu Jepara. B. Hasil kuesioner. 3. C. Wawancara dengan pihak pengelola dan pengguna. 3. Analisis kesenjangan. Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan harapan, maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak Unisnu agar tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Dengan keterangan X tingkat kematangan yang diharapkan, Y tingkat kematangan saat ini. Analisis Mortuary Level. Kondisi kemampuan tata kelola TI saat ini di e-learning Unisnu dapat didefinisikan melalui analisis tingkat kematangan yang mengacu pada tingkat kematangan COVID, khususnya domain deliver and support. Analisis tingkat kematangan dapat diperoleh dari penyebaran kuesioner, adapun jumlah responden pada penelitian ini sejumlah 37 orang. Rekapitulasi hasil kuesioner terlihat pada tabel 1. Domain DS3 mengelola kinerja dan kemampuan, total 149. DS5 memastikan keamanan sistem, total 116. DS7 memberikan pelatihan kepada para pengguna, total 115. DS9 pengelolaan konfigurasi, total 132. DS10 pengelolaan permasalahan, total 122. DS11 pengelolaan data, total 138. DS13 pengelolaan operasi 146. Tabel 2 Current Maturity Domain DS. Domain DS3 indeks 4.03 level 4, DS5 indeks 3,14 level 3, DS7 indeks 3,11 indeks 3, DS9 indeks 3,57 level 4,
DS10 indeks 3,30 level 3, DS11 indeks 3,73 level 4, DS13 3,9 level 4, rata-rata 3,54. Tabel 3. Target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi dapat ditentukan dengan melihat lingkungan internal bisnis. Mendukung pencapaian tujuan UNISNU pada tingkat kematangan yang dilakukan harus ada pada tingkat 5, optimized, pada proses DS3 dan tingkat 4, pada proses DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, DS13. Adapun nilai gap maturity level dapat dilihat pada tabel 3. Kesimpulan, yang pertama, proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di UNISNU Jepara dilakukan menggunakan standar framework HOBIT 4.1, khusus pada domain deliver and support DS, khusus pada proses DS3, DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, DS13. 2. Hasil tingkat kematangan maturity level pada implementasi e-learning UNISNU Jepara, khusus pada domain DS berada pada level 4, yang berarti sudah terukur dan terintegrasi antara proses yang berlangsung. Analisa gap antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6. Dengan rekomendasi perbaikannya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Cukup sekian pembahasan saya mengenai jurnal ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.